Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naiza Salma Atifa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Singosari dan kisah cinta Ken Arok. Nama Kerajaan Singosari sudah tak asing lagi di tengah masyarakat. Kerajaan yang terletak di Jawa Timur ini menjadi salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Singosari merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berada di Indonesia, yang tepatnya berada di Kota Malang, Jawa Timur. Kerajaan ini dipercaya pertama kali dipimpin oleh Ken Arok pada 1222 Masehi. Sebelumnya, kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Tumapel. Kerajaan ini pula yang berhasil meruntuhkan Kerajaan Kediri saat berada di tangan Raja Kertajaya. Penamaan Singosari bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk putranya yaitu Kertanegara sebagai putra mahkota dan mengganti pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singosari. Seiring berjalannya waktu, Singosari yang sejatinya merupakan nama ibu kota justru lebih dikenal daripada nama Kerajaan Tumapel. Dari sini, banyak orang mulai menyebutnya sebagai Kerajaan Singosari. Penjelasan tadi merupakan sedikit cuplikan dari Kerajaan Singosari. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang kisah cinta Ken Arok. Dalam catatan kitab Pararaton, disebutkan bahwa Ken Arok merupakan raja pertama Singosari. Kisah ini dimulai dari kecintaan Ken Arok pada Ken Dedes, yaitu istri Tunggul Ametung yang kala itu memimpin wilayah Tumapel. Dikisahkan pada mulanya, Tumapel hanyalah sebuah kabupaten di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Tunggul Ametung sebagai bupati atau aku. Tunggul Ametung diketahui memiliki seorang istri bernama Ken Dedes yang begitu memikat hati Ken Arok. Keinginan untuk memperistri Ken Dedes itu membuat Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan sebilah keris buatan Mpu Gandring. Dari sana, Ken Arok pun menjadi penguasa baru Tumapel. Di masa Ken Aroklah Tumapel ingin melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Kediri. Gayung bersambut, keinginan para Brahmana yang tak menyukai Raja Kertajaya, Raja Kediri kala itu, membuat Ken Arok maju untuk perang melawan Kediri. Pada peperangan tersebut, Tumapel menang dan berhasil menjatuhkan Kediri. Saat itu pula, Ken Arok mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Tumapel dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun atau selama 1222 Masehi sampai dengan 1227 Masehi. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh orang suruhan Anusapati atau anak tiri dari Ken Arok. Namun, kisah yang sama tak tercatat dalam naskah Kitab Negara Kertagama. Naskah itu justru menyebut bahwa Kerajaan Tumapel atau Singosari didirikan oleh Rangga Rajasa Sanggirinata Putra yang berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Sementara Prasasti Mula Malurung pada tahun 1255 menyebut bahwa Kerajaan Tumapel didirikan oleh Batara Siwa. Diprediksi, nama ini merupakan gelar Anumerta dari Rangga Rajasa. Selain itu, Pararaton juga menyebut bahwa sebelum berperang melawan Kediri, Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk pada masa kejayaan dan runtuhnya Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Raja Kertanegara. Dia merupakan raja terakhir dan terbesar dalam sejarah Singosari selama 1272 sampai 1292 Masehi. Kertanegara mampu memperluas wilayah kerajaannya. Selain menguasai Melayu, Kitab Negara Kertagama menyebutkan Singosari juga menaklukkan Pahang, Bali, Bakulapura yang berada di Kalimantan Barat, dan Gurun yang berada di Maluku. Namun, di masa Kertanegara juga, kerajaan ini mengalami keruntuhan. Runtuhnya Singosari terjadi saat pemberontakan Jayakatwang, Bupati Galang-Galang yang merupakan sepupu dari Kertanegara sendiri pada tahun 1292. Dalam pemberontakan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah Singosari berhasil diruntuhkan, Jayakatwang pun menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kerajaan Kediri. Oke, untuk yang terakhir, kita
kita akan masuk di bagian bukti peninggalan Kerajaan Singosari. Keberadaan Kerajaan Singosari dibuktikan melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit berjudul Negara Kertagama yang ditulis Empu Prapanca. Selain itu, ada pula kitab Pararaton yang menceritakan riwayat kehidupan Ken Arok. Selain dari naskah-naskah kuno, keberadaan kerajaan ini juga dibuktikan melalui sejumlah candi yang berada di Jawa Timur, tepatnya di sekitar Malang. Untuk yang pertama ada Candi Singosari. Candi ini terletak di Desa Candi Renggoh, Kecamatan Singosari, Malang. Dahulu kala, candi ini menjadi tempat peristirahatan Raja Kertanegara. Untuk yang kedua ada Candi Jago. Kitab Negara Kertagama menyebut bahwa Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kertanegara. Candi ini dibangun sebagai penghormatan terhadap sang ayah, Ranggawuni atau Wisnuwardana. Untuk yang ketiga ada Candi Kidal. Candi ini berlokasi di lereng barat Gunung Tengger atau sekitar Bromo. Candi ini menjadi penghormatan terhadap jasa besar Anusapati. Untuk selanjutnya yaitu yang keempat ada Candi Jawi. Candi ini terletak di kaki Gunung Melirang yang merupakan tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Candi ini mulanya didirikan sebagai tempat peribadatan yang dibangun atas perintah Kertanegara. Untuk yang terakhir ada Candi Sumberawan. Candi ini terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Oke, itu tadi merupakan sejarah Kerajaan Singosari dan kisah cinta dari Ken Arok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nahi Salma Atifa, pamit undur diri. Bye!